Halo semuanya, masih pada semangat kan? Kali ini kita akan membahas tentang gerak benda dan gerak pada makhluk hidup. Yuk kita simak baik-baik. Nah, setiap hari kita melihat benda yang bergerak. Bahkan kita pun selalu bergerak. Namun, apa sih itu bergerak? Di sini ada pengertian gerak. Gerak adalah perubahan, kedudukan, atau posisi suatu benda. Untuk mendefinisikan suatu benda bergerak memerlukan suatu titik yang dianggap diam sebagai acuan pengamatan yang disebut titik acuan. Untuk lebih mengerti, yuk kita simak selanjutnya. Gerak memiliki dua sifat. Sifat yang pertama disebut dengan gerak relatif. Gerak relatif adalah gerakan suatu benda terhadap titik acuannya. Agar lebih mengerti, perhatikan ya. Pada ilustrasi di sini, sekolah dan anak bergerak terhadap rumah, karena rumah dianggap sebagai titik acuan. Sedangkan anak tidak bergerak terhadap sekolah jika sekolah dianggap sebagai titik acuan. Setiap benda yang bergerak mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Ini adalah yang disebut dengan gerak relatif. Sifat yang kedua disebut dengan gerak semu. Gerak semu adalah benda diam terlihat bergerak. Gerak semu umumnya berlawanan dengan arah gerak sebenarnya. Biasanya dirasakan oleh seseorang yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya, contoh yang sering kita ketemui adalah ketika seseorang yang berada di dalam mobil atau kendaraan lainnya, seperti gambar ini, maka pepohonan, rumah-rumah, dan benda-benda lain yang di luar akan tampak bergerak. Padahal benda-benda itu diam, mobilnya yang bergerak. Ini berarti pohon telah melakukan gerak semu. Gerakan semu pohon ini disebabkan karena kita melihatnya sambil bergerak. Setelah kita mengetahui dua sifat gerak, sekarang kita lanjut ke besaran gerak. Di sini ada jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh termasuk besaran skalar. Artinya, jarak ini memiliki besar tetapi tidak memiliki arah. Yang kedua, ada perpindahan. Jarak yang diukur dari titik awal sampai titik akhir yang ditempuh oleh suatu benda. Nah, selisih kedudukannya ini disebut perpindahan. Perpindahan itu adalah besaran vektor. Artinya memiliki besar dan arah. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Di sini ada sebuah benda yang bergerak dari titik A menuju ke titik B. Jarak titik A menuju titik B adalah sebesar 10 meter. Setelah sampai di titik B, kembali lagi ke titik C. Jarak antara B dan C adalah sebanyak 7 meter. Jadi jika ditanyakan berapa jarak dari titik A sampai B ini, maka panjang AB ditambah dengan panjang dari B ke C. Artinya 10 meter ditambah 7 meter. Jadi jarak yang ditempuh adalah 17 meter. Lalu yang dimaksud dengan perpindahan ini adalah hanya dari titik A ke titik C, yang artinya 10 dikurangin 7 sama dengan 3 meter. Lalu arah perpindahannya ini adalah ke arah A. Nah, selanjutnya adalah kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perubahan posisi atau kedudukan selama selang waktu tertentu. Nah, kecepatan ini disebut dengan besaran vektor karena memiliki besar dan arah.
Selanjutnya, kelanjuan adalah besar kecepatan atau jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu tanpa memperhatikan arahnya. Artinya, kelajuan di sini termasuk besaran skalar. Contohnya, jika seseorang berlari 5 meter per second ke arah barat, maka 5 meter per second ini adalah yang disebut dengan kelajuan. Sedangkan 5 meter per second ke arah barat ini adalah yang dimaksud dengan kecepatan. Jadi keduanya itu memiliki satuan yang sama, meter per second. Yang membedakan hanya arahnya saja. Sebelum berlanjut, di sini kita akan membahas 2 contoh soal. Soal yang pertama, Ita berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya 900 meter dalam waktu 20 menit. Bila ia berjalan dengan langkah kaki yang teratur, maka berapakah kecepatannya? Nah, untuk mencari kecepatan, di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan S per T, di mana V di sini adalah kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per second, lalu S adalah jarak yang ditempuh, satuannya adalah meter. Lalu T, waktu yang diperlukan, satuannya S. Nah, di sini waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Artinya 20 menit dikali 60 second. Karena dalam 1 menit ada 60 detik. Jadi 20 dikali 60 sama dengan 1200 second atau detik. Setelah kita mengetahui second di sini, lalu kita masukkan ke dalam persamaannya. V sama dengan S per T. S, jarak yang ditempuh adalah sebesar 900 meter. 900 meter ya. Lalu waktu yang ditempuh adalah 1200 second atau detik. Kemudian tinggal kita bagi 900 dibagi 1200 sama dengan 0,75 meter per second. Jadi kecepatan Ita menuju ke sekolahnya itu adalah 0,75 meter per second. Untuk soal yang kedua, di sini ada sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh mobil bila melaju selama 30 menit. Baik, sekarang kita hitung dulu waktu yang ditempuh. Di sini adalah 30 menit. Jika dihitung atau dikonversikan ke jam, itu artinya hanya setengah jam, 1/2 jam ya. Rumus jarak untuk menghitung jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya adalah 60 km per jam, kita tulis di sini, lalu dikali waktu, setengah jam. Hasil 30 ini dari 60 dibagi 2 kemudian dikali 1. Nah, akan menghasilkan 30 km. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang percepatan. Percepatan ini adalah pertambahan kecepatan benda setiap satuan waktu. Waktu di sini adalah second atau bahasa lainnya detik. Contoh mudahnya, di sini ada sebuah benda yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Lalu 1 second kemudian benda tersebut bergerak dengan kecepatan 15 meter per second. Artinya kecepatan benda tersebut bertambah 5 meter per second dalam waktu 1 second. Nah, untuk mencari percepatan itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Untuk mencari percepatan bisa dicari dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Lalu kemudian ada yang disebut dengan percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perubahan kecepatan terhadap selang waktu. Jadi bedanya di sini dia memiliki selisih waktu. Bisa menggunakan persamaan ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama di sini, Dita menaiki sepeda melalui jalanan yang menurun. Mula-mula kecepatan sepedanya adalah 2 meter per second. Lalu 1 second kemudian kecepatannya berubah menjadi 6 meter per second. Berapakah percepatannya? Cara mudahnya hanya 1 second kemudian. Jadi cara mudahnya itu kecepatan akhir
dikurangi kecepatan awal. Itu artinya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Artinya kecepatan Dita bertambah 4 meter per second dalam waktu 1 second. Itu artinya percepatannya 4 meter per second per segi. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda dilepas dari puncak menara tinggi. Benda itu jatuh dengan kecepatan 10 meter per second persegi. Kecepatan benda mula-mula adalah 0. Berapakah kecepatannya setelah 3 second? Berarti di sini benda tersebut memiliki percepatan tetap, yaitu 10 meter second per segi. Kecepatan mula-mulanya 0 karena bendanya dalam keadaan diam. Itu artinya setelah 1 second, kecepatan benda adalah 10 meter per second. Lalu setelah 2 second, itu artinya tinggal dikalikan 2 dikalikan 10, hasilnya 20 meter per second. Kemudian setelah 3 second, kecepatan bendanya tinggal dikalikan 3 dikali 10 meter per second. Artinya jawabannya itu kecepatan benda setelah 3 second adalah 30 meter per second. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Artinya gerak benda pada lintasan garis lurus dengan kecepatan tetap. Bisa dirumuskan dengan rumus ini. Lalu setelah itu ada yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Artinya gerakan benda ini lintasannya lurus, tetapi kecepatannya ini mengalami perubahan. Kecepatannya bisa mengalami perubahannya itu jika semakin lama semakin cepat, itu artinya geraknya dipercepat. Nah, jika geraknya itu menjadi lebih lambat, itu artinya gerak diperlambat. Bisa menggunakan persamaan ini. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Selanjutnya adalah contoh soal. Jadi di sini ada sebuah mobil yang mula-mulanya diam, lalu bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Hitunglah. Yang pertama adalah jarak yang ditempuh setelah 3 second. Artinya T di sini T-nya adalah 3 second. Lalu yang ditanyakan jarak berarti S yang ditanyakan. Lalu kita menggunakan persamaan ini. Jadi S jarak itu bisa dicari dengan V. V di sini /adalah percepatan mula-mula dikali T mula-mula atau waktu mula-mula ditambah 1/2 dikali percepatan dan dikali T kuadrat. V awal ini kan percepatan mula-mula adalah 0 dikali waktu mula-mula 0, karena berdiam berarti 0 detik. 0 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1/2, lalu percepatannya sudah diketahui 2 meter, kita masukkan ke sini 2 dikali 3 di sini T jadi 3 second. 3 secondnya dimasukkan ke sini, lalu di sini 2 di sini, maaf nih salah, 2-nya ini harusnya 2 kuadrat begini ya. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi di sini kita hitung dulu dari yang di dalam kurung. 3 dikali 3 9, 9 dikali 2 sama dengan 18. Jadi hasilnya di sini 18. Kemudian 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Nah, 9 ditambah 0 9. Jadi kita di sini mendapatkan hasil 9 meter. Jadi yang pertama, jarak yang ditempuh mobil ini setelah 3 second itu adalah 9 meter. Kita lanjut ke yang kedua. Jadi berapa kecepatan bendanya setelah 4 second? T-nya di sini adalah 4 second, 4 detik. Yang ditanyakan VT. VT di sini adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya. Kecepatan akhir. Jadi kecepatan akhir ini rumusnya adalah kecepatan awal ditambah
percepatan dikali waktu. Percepatan awalnya adalah 0 ditambah kecepatannya 2 ya. 2 dikali T-nya di sini 4 second, berarti di sini 4. 0 ditambah 2 dikali 4 akan menghasilkan 8 meter per second. Itu artinya kecepatan benda setelah 4 second adalah 8 meter per second. Lalu yang terakhir, kecepatan benda setelah menempuh jarak 25 meter. Berarti di sini jarak S-nya itu 25 meter. Yang ditanyakan VT. VT itu sama seperti yang tadi. Kecepatan akhirnya berapa? Nah, di sini tinggal ditulis kecepatan awalnya 0, lalu 2, turunkan 2. Di sini percepatannya 2. S-nya jaraknya 25, kita masukkan ke sini. Lalu kita hitung dalam kurung 2 dikali 25 sama dengan 50. 50 dikali 2. Hasilnya 100. Lalu karena di sini soalnya adalah VT, awal mulanya kuadrat 2. Jadi kita harus mencari berapa kali berapa supaya hasilnya 100. Itu artinya 10 kuadrat. 10 dikali 10 sama dengan 100. Berarti kecepatan akhir untuk soal C ini hasilnya adalah 10 meter per second.